Jadi jangan lupa bersyukur untuk hari ini karena kita masih dipertemukan di kelas ini, dan semoga kedepannya kita juga akan diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah SWT. Oke, baik anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya dibimbing untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya atas memimpin doa pada pagi hari ini. Sudah berdoa, di sini Ibu akan mengabsen kalian. Ibu minta tolong kepada kalian lihat samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir atau yang izin? Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah, pertahankan kehadiran kalian, pertahankan keistiqomahan kalian. Sebentar ya, Ibu catat dulu ya absennya ya. Karena sudah masuk semua, tidak biar Ibu tidak lupa. Intan, Rita. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak, tadi sudah berdoa, sudah di absen. Sekarang Ibu mau tanya. Sekarang waktunya pelajaran apa? Fikih. Kita materi tentang toharo. Nah, dalam toharo itu apa sih? Bersuci, pinter. Nah, toharo itu banyak macamnya. Ada yang tentang wudhu, tayamum, terus membersihkan najis dan lainnya. Ibu di sini akan menyinggung sedikit tentang wudhu. Kalian tadi berangkat sekolah sudah wudhu? Sudah. Ya, pintar. Jadi usahakan tiap hari kalau ketika kita mau berangkat sekolah atau mau kemana pun itu berwudhu dulu. Ya, pintar. Nah, di dalam wudhu ada syarat, ada rukun, ada sunnah wudhu, dan juga hal yang membatalkan wudhu. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menyinggung sedikit tentang wudhu. Nah, wudhu itu salah satu alat untuk bersuci dari hadas kecil. Ya, benar. Nah, sekarang dalam wudhu itu ada beberapa bagian. Yang ini yang satu, rukun wudhu. Kemudian ada syarat wudhu. Kemudian ada sunnah wudhu, dan ada hal yang membatalkan wudhu. Yang ini rukun wudhu, terus Syarat-syarat wudhu, sunnah wudhu, dan yang membatalkan wudhu. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang rukun-rukunnya wudhu. Dan rukun-rukunnya wudhu itu ada berapa anak? Ada yang sudah tahu? Belum. Rukun-rukunnya wudhu itu ada 6. Yang apa? Yang pertama itu niat. Jadi niat itu berada di pertama saat kita melakukan hal. Makanya ketika kita melakukan sesuai dengan niat. Dan niat itu biasanya tempatnya di dalam hati kita. Ada yang tahu niatnya wudhu? Kasih tahu kan? Bisa kan? Ayo coba anak-anak baca niatnya wudhu. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari lillahi ta'ala. Sudah bagus ya. Jadi niat yang pertama niat. Kalau sudah selesai niat, kemudian yang kedua itu apa? Membasuh muka. Membasuh muka itu muka sampai ini. Sebelum apa? Rupanya ke telinga. Ya. Yang ketiga itu apa? Setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Dan yang keempat apa? Setelah membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala itu ya sewajarnya saja ya. Seperti pokoknya sampai kena kulit kepala. Ya seperti itu. Kemudian nomor 5, setelah mengusap sebagian kepala, mengusap kedua telinga. Nah, telinga itu diusap dari dalam sini, dari dalam sampai keluar. Itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah mengusap kedua telinga, terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi mata kaki kan berarti sampai sini. Tapi kalau sampai melebihkan itu juga lebih baik. Terus kemudian terakhir apa tertib berurutan. Dari mulai niat sampai membasuh muka sampai kaki itu harus tertib ya. Sudah paham anak-anak? Ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan poin yang kedua yaitu tentang syarat-syarat wudhu. Kalian tahu ada berapa syarat-syarat wudhu itu? Ada 6. Pintar. Yang pertama yaitu beragama Islam. Artinya apabila orang yang tidak Islam atau orang non Muslim melakukan wudhu, maka wudhunya tidak sah. Sudah paham? Langsung lanjut kedua, poin yang kedua yaitu tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, syarat yang ketiga yaitu harus menggunakan air suci yang mensucikan. Jadi
lagi air yang berbeda dengan yang pertama lagi. Yang ketujuh, menyela-nyela jenggot yang tebal dan juga menyela-nyela jari-jari kaki dan jari-jari tangan. Yang ke-8, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang ke-9, bersuci masing-masing 3 kali. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu 2 halan yang dilakukan tanpa jeda. Jadi kita untuk mengusap telinga, mengusap kaki, mengusap tangan, jadi sebaiknya tidak dijeda untuk melakukan sunat-sunatnya dulu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang poin yang keempat, yaitu apa? Hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu ini sangat banyak versinya ya. Ada yang 4, ada yang 5, tapi di LKS anak-anak ada berapa? 5. Nah, pertama itu keluarnya sesuatu di 2 jalan, yaitu bubul dan dubur. Yang kedua, tidur pada posisi pantat tidak menetap pada tanah. Jadi posisinya pantatnya itu berpindah. Jadi yang ketiga itu hilangnya kesadaran karena mabuk, karena atau sakit, terus gila atau pingsan. Dan yang keempat itu bersentuhnya laki-laki dengan perempuan tanpa ada pembatasan atau apa penghalangnya. Jadi kulitnya itu bersentuh. Yang kelima itu menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Tahu ya, yang telapak tangan yang mana? Yang ini apa yang ini? Ya. Nah, setelah kita mempelajari materi mulai awal sampai akhir, itu kalian jelas ngantuk ya? Ngantuk kan? Ngantuk ya kalian ya? Nah, untuk itu Ibu akan memberi apa ya, hiburan ya, hiburan buat kalian yang akan dicontohkan sama Bu Berlin. Ibu yang bagian semuanya berdiri, biar lebih semangat. Semuanya berdiri. Nah, Ibu yang nyanyi liriknya, kalian yang bagi tepuk tangan ya? Ya. 1, 2, 3, baca bismillah sambil tepuk tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tidak ngantuk lagi? Sudah. Ya, baik. Untuk itu nanti coba Ibu tanya mulai awal rukun-rukunnya wudhu sampai hal yang membatalkan wudhu. Apakah kalian tadi memperhatikan atau tidak? Sekarang Intan, rukun-rukunnya wudhu tadi ada berapa? 6. Intan. Iba, syarat-syaratnya wudhu ada berapa? 6. Bagus. Jadi kalian mulai awal sampai akhir bisa memperhatikan dengan baik. Saya cukup materi hari ini yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat buat anak-anak ya. Amin. Terus Ibu tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.